Selamat pagi para sahabat tani dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang dapat menangkap tayangan ini. Kita ketemu lagi di channel kesayangan kita, yaitu durian Sumatking ataupun durian Sumatera King, atau juga bisa disebut durian Sumatera Raja. Saat ini saya berada pada durian Sumatking saya yang berasal dari daerah Palembang. Adapun usia durian Sumatking saya ini berusia 12 tahun dan buahnya cukup lezat, cukup lebat. Di sebelahnya ada saudaranya juga mempunyai usia yang sama, 12 tahun, yaitu durian Sumatking yang berasal dari daerah Bengkulu. Juga buahnya cukup lebat. Saya menciptakan ataupun mengusahakan tanaman durian Sumatking ini ataupun kebun ini sesuai dengan habitatnya, di mana para leluhur kita di Sumatera Utara, di Sumatera menanam durian Sumatking ini pada perkebunan kopi, perkebunan kakao, dan saya juga mengikuti habitatnya. Saya menanam di sebelahnya jenis kopi robusta yang berasal dari Palembang dan Bengkulu. Juga perlu saya beritahukan pada sahabat tani dan saudaraku bahwa saya juga melakukan budidaya campur sari dengan menanam pohon pete, pohon apokat, Ya. saya juga menanam apokat, mangga, Tiga. cempedak, jengkol, manggis, dan tanaman lainnya. Durian Sumatking yang berasal dari Sidikalang. Rasanya lezat, buahnya juga produksinya cukup lebat, dan juga durian ini tergolong rajin berbuah pada setiap musim.
3. Ini jenis durian semaking yang berasal dari daerah Jambi. Buahnya cukup lebat. Dan rasanya pun sangat enak. Akibat buahnya yang sangat lebat, dahannya tidak mampu menahan beban duriannya, dan dahannya pada patah. Saya masih ingat waktu saya mengambil bibit ini dari daerah Sarolangun, Jambi, di mana ketika itu saya sama teman berangkat dari Linggau menuju Medan. Persis daerah Sarolangun, kami ketemu dengan penjual durian dan kami mencoba dan memakannya. Ternyata durian tersebut sangat enak, dan akhirnya kami membelinya dengan dalam jumlah yang cukup lumayan banyak untuk dijadikan bibit. Dan inilah duriannya, sangat menjanjikan dan sangat bagus produksinya. Tiga. Saya berterima kasih kepada sahabat dan saudara yang telah memberikan tanggapan tentang produksi semaking, juga cara penanaman dan cara pemeliharaannya. Untuk itu nanti akan saya jelaskan cara menanam durian semaking yang sering saya lakukan sesuai dengan pengalaman saya. Terlebih dulu gali lubang ukuran 30 cm dan kedalaman lebih kurang 15 cm. Lubang yang sudah digali ini biarkan 1 bulan dia terbuka supaya sinar matahari mematikan atau membunuh kuman-kuman yang ada dalam lubang ini. Pada saat musim hujan kita sudah siap menanam. Terlebih dulu masukkan kurater secukupnya ke dalam lubang. Tujuannya adalah untuk membasmi hama penggerek akar atau batang tanaman yang hendak kita tanam. Adapun bibit durian semaking yang akan kita tanam
dipilih dari pohon yang sangat baik, rasanya ataupun kualitasnya buahnya cukup baik dan rajin berproduksi. Bibit tersebut kita buat dalam kesamaian lebih kurang 8 bulan sampai dengan 1 tahun. Bibit ini sudah siap kita tanam. Setelah kita masukkan kurater, kita ambil gunting ataupun cutter, kita potong pantat daripada polybag tersebut. Secara keliling dan kita masukkan ke dalam lubang. Setelah itu kita masukkan kompos yang sudah masak. Ke dalam bibit tanaman, dan setelah itu plastik polybag ini kita sobek dan kita keluarkan. Selanjutnya kita padatkan tanah di sekitarnya dengan mengambil sisik tanah, menambah bercampur kompos yang telah kita berikan. Penanaman sudah siap. Dan selanjutnya sebulan berikutnya pada saat musim hujan kita bisa melakukan pemupukan di mana kita taburkan pupuk di sekitar pohon yang sudah kita tanam, dan selanjutnya kita tutup dengan tanah supaya pupuk tersebut tidak menguap. Adapun lahan bekas yang sudah lahan yang sudah kita tanam durian semaking masih dapat kita pakai atau kita gunakan menanam palawija, cabai, bawang, padi gogo ataupun jagung sesuai dengan keinginan kita. Selama 2 tahun para sahabat tani boleh menggunakan tanah tersebut untuk menambah penghasilan. Juga lahan tersebut bisa kita tanamin kopi
Bengkulu atau kopi Palembang dengan jarak lebih kurang 2 meter dari pohon yang sudah kita tanam. Juga di kampung saya ini ada jenis kopi namanya kopi Ateng. Kopi Ateng ini juga bisa ditanam karena berbuahnya cukup cepat, sekitar 2 tahun. Jadi sambil menunggu berbuahnya durian Sumatking yang kita tanam ini, para sahabat tani juga bisa memperoleh penghasilan. Setelah durian Sumatking ini berumur 2 tahun, kita bisa memulai melakukan campur sari dengan menanam pohon jengkol, pohon pete, ataupun jenis tanaman lainnya. Karena sifat tanaman durian Sumatking ini adalah familiar, cocok tumbuh berdampingan dengan tanaman lainnya. Akan tetapi dengan tanaman sawit ataupun pinus ataupun pohon cemara, dia kurang bersahabat. Adapun jangka waktu sejak penanaman sampai durian Sumatking ini berbuah, berproduksi sekitar 5 sampai 6 tahun. Jadi menunggu buah pohon durian ini berhasil, petani atau sahabat tetap memperoleh penghasilan dengan memanfaatkan lahan yang bisa kita tanam ini. Wahai para pemuda-pemudi, anak-anak kami yang belum memperoleh pekerjaan dalam industri kerja ataupun lapangan kerja, ataupun di kantor-kantor instansi perusahaan ataupun di kantor instansi perusahaan atau instansi pemerintah, jangan stres, jangan panik. Mari ikutin saya membudidayakan durian Sumatking, karena durian Sumatking ini punya prospek untuk menjamin kehidupan masa depanmu. Kita ingat slogan proklamator kita Bung Karno yang mengatakan bahwa petani itu ada orang mulia.
dan juga himbauan Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, yang selalu menganjurkan kita harus kerja keras. Terima kasih. Selamat berjuang dan sampai jumpa.